Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Kita kembali lagi beribadah di hari Minggu pagi ini. Kak Linda berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, tetap bersukacita walaupun Kak Linda tahu kalian mungkin sudah merasa bosan karena semua serba dikerjakan di rumah. Tapi Kak Linda percaya semangat itu tetap selalu ada. Oh ya, Kak Linda sekarang tidak sendiri adik-adik. Kak Linda bersama salah satu dari teman kalian yaitu Sanesa. Hai Sanesa. Hai Kak Linda. Hai teman-teman yang di rumah. Hari ini aku senang banget bisa ikut beribadah dengan Kak Linda dan tentunya dengan teman-teman yang ada di rumah. Kak Linda, kita mulai aja ibadahnya dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengan semangat ya adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kita. Berkati kita dari awal sampai akhir. Berkati kita supaya bisa duduk yang rapi dan bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, Kak Linda happy banget kalian nyanyinya dengan penuh semangat. Nah, Sanesa dan adik-adik yang di rumah, percayakan kalian bahwa setiap kesehatan, setiap kepintaran, setiap hal yang sudah kita terima, baik dan sekarang adik-adik yang sekolah online di rumah, juga itu pemberian dari Tuhan karena anugerah dari Tuhan. Iya Kak, aku percaya Kak. Nah, seperti lagu yang sebentar lagi akan kita nyanyikan. Apa Sanesa? Semua karena anugerahnya. Ya, kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Semua karena anugerahnya.
Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Adapun tema kita hari ini adalah Allah memilih dan mengubah Yakub, yang akan disampaikan oleh Kak Non. Ya, betul adik-adik, yang disampaikan dengan Sanesa bahwa kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah sudah kenal kan siapa itu Yakub? Ya, Yakub adalah anak dari Iska dan dia memiliki seorang kakak yang bernama Esau. Nah, Yakub ini perangannya sangat tidak baik, Sanesa, dan dia menipu kakaknya Esau. Lalu kira-kira dia menipu apa ya? Dan reaksi Allah akan hal ini bagaimana ya, Sanesa ya? Pada nggak sabar ya bagaimana cerita lengkapnya. Sebelum itu kita akan menyanyikan pujian terlebih dahulu ya teman-teman. Siapa yang berpegang? Adik-adik, mari kita berdoa menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Saat ini kami bersedia hati Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar apa yang akan disampaikan oleh Kak Non nanti dapat betul-betul masuk di dalam hati dan pikiran kami, dapat kami gunakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini boleh kami naikkan. Amin. Selamat pagi adik-adik, senang sekali kakak hari ini bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Sehat ya? Kakak berharap adik-adik tetap semangat walaupun adik-adik tetap mengikuti ibadah secara online. Ya, pagi hari ini setelah adik-adik memuji Tuhan, bernyanyi, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami boleh bernyanyi memuji nama Tuhan, kami boleh bersuka cita pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau datang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan firman Tuhan boleh kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin juga Kak Non yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya dia boleh dapat berkata-kata karena penyertaan Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini adalah Allah memilih dan mengubah Yakub. Diambil dari Alkitab, Kejadian pasal 25 sampai dengan pasal 33. Tetapi pagi hari ini kita akan membacanya hanya dari pasal 25 ayat 19 sampai dengan ayat 33.
Selebihnya, untuk mengetahui kisah lebih lanjut, adik-adik dapat membaca seluruh pasal-pasal yang tadi Kanang ucapkan ya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak akan mengulang kembali beberapa cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Kak Christian. Adik-adik masih ingat seorang bapak yang dijuluki sebagai bapak orang beriman kan? Ya, Bapak Abraham. Bapak Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan dari kampung halamannya, pergi ke satu tempat yang nanti akan Tuhan tunjukkan bagi Bapak Abraham. Dia bersama-sama dengan istri dan seluruh pegawai-pegawainya, budak-budaknya, laki-laki dan perempuan, mereka semua pindah ya. Dan Tuhan benar-benar menyertai Bapak Abraham. Allah berjanji akan tetap menyertai Bapak Abraham. Nah, ketika mereka sudah sampai di tempat yang Allah perintahkan bagi mereka, maka di sanalah Bapak Abraham bersama dengan istrinya dan semua budak-budaknya, mereka bersama-sama tinggal di tempat itu. Dan janji Tuhan yang paling utama kepada Bapak Abraham adalah Bapak Abraham akan mendapatkan keturunan yang sangat banyak yang tidak mampu dihitung ya. Itu janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Juga Tuhan memberkati beliau dan seluruh orang-orang yang bersama-sama dengan beliau. Ya, dengan harta, kekayaan dan yang utama janji Tuhan itu. Dan benar adik-adik, Tuhan menggenapi janjinya. Bapak Abraham diberikan seorang anak yang bernama Ishak. Nah, cerita minggu ini kita akan melanjuti apa yang cerita minggu yang lalu. Tapi sebelumnya kita mau dengar dulu ya, salah seorang teman kita dari kelas 5 akan membacakan Alkitab kita dari Kejadian 25 ayat 19 sampai ayat 33. Silakan Brenda. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dan Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku untuk bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungnya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamakan Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangan memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang.
Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya nama disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, adik-adik sudah mendengarkan tadi ya tentang kisah dari kejadian 25 pasal ayat 19 sampai dengan ayat 33. Itu bercerita tentang dua orang anak kembar. Tahu pasti dalam kisah itu Esau dan Yakub. Nah, kita kembali kepada Ishak. Ishak bertumbuh menjadi dewasa dan akhirnya dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Ribka. Ribka adalah anak dari Betuel. Betuel itu kalau mau diurut-urut adik-adik adalah juga masih saudara daripada Bapak Abraham. Nah, Ishak ini juga diberikan janji oleh Allah bahwa Allah akan menyertainya dan memberkatinya dan juga akan membuat keturunannya sangat banyak. Seperti janji Tuhan kepada Abraham, demikian juga janji Tuhan kepada Ishak. Nah, ketika Abraham semakin tua dan akhirnya Abraham meninggal, seluruh harta kekayaan Abraham jatuh dan diwariskan kepada anaknya Ishak. Nah, Ishak dapat emas, perak, hamba-hamba, ternak, dan begitu banyak harta-harta ayahnya. Itu didapat dari Abraham dan turun menjadi waris kepada Ishak. Adik-adik juga pernah mungkin mendapat harta warisan dari oma, dari opa gitu ya. Kakak juga pernah mendapat warisan dari omanya kakak. Nah, itulah yang didapat oleh Ishak, adik-adik. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di Ishak, karena dia belum juga mendapat keturunan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menepati janjinya. Ribka istrinya mengandung, dan bukan hanya satu. Ternyata di dalam kandungannya ada 2 orang anak. Nah, sebelum anak-anak itu lahir, Allah sudah berfirman bahwa ada 2 suku bangsa yang tumbuh di dalam rahim Ribka. Nah, juga adik-adik, artinya apa? Bahwa 2 suku bangsa itu adalah 2 kelompok manusia besar yang dikepalai oleh Yakub dan Esau. Itulah nama anak-anak daripada Ishak. Pada waktunya akhirnya kedua anak kembar itu lahir, adik-adik. Yang pertama lahir dengan tubuh yang dipenuhi oleh bulu-bulu di sekitar badannya. Dan yang kedua adiknya lahir kulitnya mulus, bersih, kemerah-merahan. Jadi sangat berbeda. Oh ya, sebelumnya ketika mereka di dalam kandungan, Allah juga sudah berfirman bahwa anak yang paling tua akan menjadi hamba anak yang bungsu. Itu artinya apa, adik-adik? Bahwa Allah sudah memilih Yakub, ya, adiknya Esau, untuk menerima hak kesulungan. Nah, ketika mereka lahir,
Lalu Abraham dan Ribka memberi nama mereka seperti tadi, Esau dan Yakub. Mereka berdua sangat berbeda adik-adik. Esau adalah orang yang suka berburu. Dia banyak tinggal di luar rumah karena dia pergi berburu. Berbeda dengan adiknya Yakub. Yakub adalah seorang petani, berkebun. Dia senang tinggal di rumah. Nah, mereka tumbuh besar dan semakin besar. Yakub tahu bahwa Esau akan menerima hak kesulungan dari ayahnya. Hak kesulungan itu apa sih Kak Non? Hak kesulungan itu adalah hak yang diberikan kepada anak yang paling besar. Itu warisan, dia mendapat bagian yang paling besar. Dan yang terutama adik-adik, berkat yang daripada Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan yang diberikan oleh ayah Ishak kepada anak yang paling besar. Nah, Yakub ingin untuk mendapat hak itu. Lalu dia menggunakan berbagai cara agar supaya ini hak kesulungan itu dia dapat. Dia memanfaatkan Esau. Ketika Esau pergi berburu, pasti pulangnya tuh Esau lapar kan adik-adik. Sudah berhari-hari di luar, pulang dengan buruan pasti lapar, capek, lapar dan sebagainya. Nah, Yakub memanfaatkan situasi ini. Dia memasak makanan, dia tahu sebentar lagi kakaknya akan pulang. Dia masak makanan yang enak, ya, kacang merah, adik-adik sup kacang merah dia masak. Kalau kakaknya pulang, pasti kakaknya akan minta. Benar adik-adik, ketika Esau balik, Esau pulang, dilihatnya adiknya sedang memasak. Wah, enak bener, kebetulan nih perut aku juga lagi lapar. Lalu dia samperin Yakub, apa yang kamu masak? Bagiin dong ke aku lapar nih. Si Yakub bilang begini adik-adik, eits, bentar dulu. Kalau kamu mau, ada satu syarat. Wow, Esau bilang syarat apa? Serahkan dulu hak kesulungan kamu buat aku. Esau nggak pikir panjang adik-adik. Dia berpikir gini, ya udahlah, ambil kalau kamu mau. Yang penting kamu serahin dulu. Apa gunanya itu kalau besok lusa aku mati? Esau menganggap remeh hak kesulungan. Padahal hak kesulungan itu bukan hanya harta adik-adik, tetapi berkat dan penyertaan Tuhan. Lalu diberikanlah semangkuk sup kacang merah kepada Esau. Dia makan dengan sangat lahap. Tidak hanya itu adik-adik, tapi juga Yakub melihat, oh, ayahnya Ishak itu kan matanya sudah mulai nggak bisa melihat karena sudah tua. Jadi saya mesti cari cara bagaimana supaya nanti ayahnya akan memberkati dia dan memberikan hak kesulungannya itu kepada Yakub. Jadi ingat ya adik-adik, satu hal dia sudah memanfaatkan Esau. Yang kedua, dia menipu ayahnya. Ketika Esau berangkat pergi berburu untuk menyiapkan hidangan yang akan dibuat untuk ayahnya dan ayahnya memberkati Esau, Yakub lalu bersama-sama dengan ibunya mereka menyiapkan hidangan daging untuk diberikan kepada ayahnya dan setelah itu ayahnya memberkati dia. Tetapi kan dia badannya tidak ada bulu-bulunya ya. Oh, dia dan ibunya bersekongkol untuk pakai aja bulu-bulu binatang di badanmu. Nanti ketika ayahmu pegang, wah ini bener anakku Esau. Dan apa yang terjadi adik-adik, semua itu dilakukan oleh Yakub. Kira-kira menurut adik-adik, Yakub berdosa enggak ya? Betul, Yakub berdosa adik-adik. Menipu orang tua, menipu kakaknya. Sebenarnya tanpa Yakub melakukan hal itu,
Allah pun sudah berjanji ketika dia masih di kandungan bahwa Allah akan memberikan hak itu. Allah sudah memilih Yakub untuk menerima hak itu. Tetapi dia melakukannya atas kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, egonya sendiri. Dia tidak menunggu waktu Tuhan. Dosa yang dia lakukan. Dosa itu selalu ada apanya adik-adik? Ada akibatnya. Dan dia akan menerima akibatnya. Ketika Esau berpulang dari berburu, lalu dia cepat-cepat menyiapkan hidangan bagi ayahnya, dan dia membawanya kepada ayahnya. Ayahnya langsung bilang, oh tadi Esau sudah datang kepada saya dan saya sudah memberkati dia. Wah, Esau kaget, aku baru pulang, kok kenapa bisa? Berarti aku ditipu. Wah, dia marah besar adik-adik kepada Yakub. Dia marah, dia keluar, dia mencari Yakub. Karena Yakub takut adik-adik, kakaknya sudah marah dan kakaknya ingin membunuh dia. Maka lalu dia mengemasi seluruh barang-barangnya dan dia pergi adik-adik. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan ibunya yang sangat dia cintai, meninggalkan ayahnya yang sangat dia cintai. Dia pergi karena dia takut perbuatan yang sudah dia lakukan adalah dosa. Makanya dia pergi meninggalkan rumahnya dan gak tahu kapan dia akan kembali. Cukup berat ya adik-adik, akibat yang harus ditanggung. Nah, kalau kita juga melakukan kesalahan, kita akan menanggung akibatnya juga kan. Kita pasti dimarahin oleh guru, kita pasti dimarahin oleh orang tua, kita pasti dimusuhin oleh teman. Adik-adik, Yakub pergi. Dia akhirnya tinggal bersama dengan pamannya Laban. Di sana dia bekerja dengan sekuat tenaga. Dia bekerja dengan jujur dan akhirnya dia menikahi juga anak-anak Laban, yaitu Lea dan Rahel. Walaupun Yakub sudah berbuat dosa, tetapi Allah tetap memberkati Yakub. Allah mengaruniakan anak-anak kepada Yakub. Allah juga mengaruniakan kekayaan kepada Yakub. Yakub memiliki 12 orang anak adik-adik, laki-laki dan beberapa orang anak perempuan. Dia terus bekerja di tempatnya Laban dan Allah memberkati pekerjaannya, memberkati Laban hingga mereka menjadi sangat kaya oleh ternak, emas, perak dan sebagainya. 20 tahun lamanya adik-adik, Yakub tinggal bersama Laban. Dan pada satu kali waktu Allah berfirman kepada Yakub bahwa saatnya kamu harus pulang kembali ke Kanaan, tinggal bersama dengan keluargamu. Ada rasa senang adik-adik di dalam hati Yakub, tetapi yang terutama adalah rasa takut, rasa khawatir. Kenapa? Karena dosa yang pernah dia lakukan terhadap ayahnya dan juga terhadap Esau. Bagaimana nanti ketika Esau bertemu dengan dia? Apakah Esau akan membunuh dia seperti janji Esau? Tapi kembali Yakub teringat bahwa apa yang sudah dia lakukan adalah kesalahan. Dan dia sekarang mau berseru dan pasrah kepada Tuhan. Dan akhirnya dia memanggil kedua istrinya, anak-anaknya, hamba-hambanya. Mereka akan kembali. Ya, mereka mau kembali ke Kanaan. Mereka berkemas-kemas dan mereka balik kembali. Melalui perjalanan demi perjalanan, akhirnya semakin hari dia semakin dekat dengan Kanaan. Perasaan takut di dalam dirinya semakin bergejolak adik-adik. Bagaimana kalau dia ketemu dengan Esau? Apa yang mesti dia katakan? Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan berkati aku. Ketika mereka semakin dekat,
Yakub menyuruh beberapa orang suruhannya untuk bertemu dengan Esau. Ketika mereka kembali dan mereka memberitahukan kepada Yakub bahwa Esau dan 400 orang sudah akan menghampiri Yakub. Yakub semakin takut adik-adik. Pasti dia akan dibunuh. Pasti anak-anaknya juga akan menjadi korban. Istri-istrinya juga akan menjadi korban. Hartanya mungkin juga akan dirampas. Kira-kira Yakub akan melakukan tipu muslihat seperti dulu nggak ya adik-adik? Kira-kira Yakub akan mempunyai rencana yang lain nggak adik-adik? Rasa takut itu semakin menggoda hatinya. Ketika mereka sampai di tepi sungai Yabok, Yakub menyeberangi anak-anaknya, istrinya, kambing dombanya, harta miliknya, hamba-hambanya semua dia seberangi. Dan hanya dia seoranglah yang masih tinggal di seberang itu. Ketika malam hari tiba, Yakub bergulat dengan seseorang. Kira-kira menurut adik-adik siapa orang itu? Esau? Bukan adik-adik. Yakub bergulat setengah mati, ya, melawan orang itu. Sampai akhirnya pangkal pahanya luka dan fajar menyingsing. Adik-adik tahukah siapa orang itu? Orang itu adalah Allah sendiri yang bergulat bersama Yakub. Tapi Yakub hanya minta daripada Allah, berkati dia, supaya nanti ketika dia bertemu dengan kakaknya, dia dapat menyelesaikan semua permasalahannya. Nah adik-adik, ketika hari tiba, esok harinya, Yakub akan bertemu dengan Esau bersama dengan rombongannya, bersama dengan anak-anaknya dan istri-istrinya. Apa yang akan dilakukan Yakub adik-adik? Tipu muslihat lagi? Mengatur strategi? Ketika dia melihat rombongan besar sekali datang dari sana, kepulan abu sudah mulai muncul ke udara, berarti banyak orang dong. Lalu Yakub melihat dari jauh, itu kakaknya. Kira-kira apa yang dilakukan Yakub adik-adik? Dia berlari, dia sujud kepada Esau. 7 kali dia bersujud kepada Esau, mohon pengampunan. Dia meminta Tuhan untuk menyertai dia, mengubah hatinya, mengubah hati Esau, supaya Esau juga dapat memaafkannya. Kira-kira Esau memaafkan Yakub atau tidak ya adik-adik? Setelah Yakub menipunya, juga menipu ayahnya? Tidak adik-adik. Esau datang menghampiri adiknya, memeluknya, dan mereka menangis karena mungkin lama tidak berjumpa, dan Esau pun sudah memaafkan apa yang dilakukan oleh Yakub. Adik-adik, hati manusia hanya Tuhan yang mampu mengubahnya. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan kesalahan dan kita menyadari kesalahan kita, itu Tuhan yang mengubah adik-adik. Seperti Tuhan mengubah hati Yakub dan Tuhan juga mengubah hati Esau, Tuhan juga mampu mengubah hati adik-adik. Ketika adik-adik sadar dan mau menyadari kesalahan yang adik-adik lakukan, adik-adik bisa datang ke hadirat Tuhan dan mohon pimpinan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati adik-adik, mengubah hati adik-adik. Kalau dulu kita merasa bahwa segala sesuatunya kita mampu untuk lakukan, kita merasa bahwa segala sesuatunya kita bisa, tapi mulai dari saat ini,
serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan selalu indah dan tepat. Ketika adik-adik melakukan kesalahan kepada mama papa, jangan malu mengakui kesalahan itu. Datanglah dengan rendah hati, mama, papa, aku minta maaf karena aku melakukan kesalahan. Ketika adik-adik bersalah kepada teman-teman adik-adik, datanglah, maafin aku ya karena aku berbuat salah. Ketika teman-teman adik-adik juga berbuat salah kepada adik-adik, milikilah hati yang rendah hati untuk memaafkan. Kalau Tuhan sudah memaafkan semua dosa kita, karena Dia adalah Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, kita sebagai manusia pasti harus menuruti apa yang Tuhan inginkan. Kita pun juga harus sama, memaafkan orang yang bersalah kepada kita dan meminta maaf kalau kita salah. Minta Tuhan yang mengubah hati adik-adik. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita pada minggu hari ini. Kisahnya yang lebih lengkap adik-adik bisa baca tadi di Kejadian pasal 25 sampai dengan pasal 33. Ya. Adik-adik dapat mengerti urutannya demi urutan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu pagi ini diambil dari Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayatnya yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita ulang ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke, adik-adik, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami terima. Ajar kami untuk kami selalu rendah hati, ajar kami untuk kami dapat memaafkan orang lain, ajar kami untuk kami juga dapat dengan rendah hati meminta maaf kalau kami melakukan kesalahan. Dalam seminggu ini Tuhan pakai kami, ajar kami supaya kami boleh dapat melakukan itu semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau Tuhan mampu mengubah Yakub dan Esau, kami percaya Tuhan juga mampu mengubah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh indah firman yang barusan kita dengar dari Kak Non. Ya betul ya adik-adik, Yakub walaupun memiliki perangai yang tidak baik, dia menipu kakaknya, tetapi Tuhan tetap ubah hatinya. Dengan kasih anugerah dari Tuhan, Yakub diubahkan oleh Tuhan. Dan kita percaya Tuhan juga akan mengubah dari setiap kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Teman-teman, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh teman-teman kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa bersyafaat. Tuhan, sekarang mau berdoa untuk kesehatan kami, Tuhan. Berkati kesehatan kakak sekolah minggu kami, Tuhan, teman-teman kami, Tuhan, dan orang tua kami. Berkati juga, Tuhan, supaya pandemi ini cepat selesai, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tolong berkati Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani rakyat. Tuhan, beri mereka kebijaksanaan, panggilan melayani, dan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menghindari diri dari keserakahan dan kesombongan. Tuhan juga tolong agar mereka diberi rasa simpati dan empati terhadap seluruh pergumulan yang dirasakan rakyat Indonesia di saat pandemi ini. Berkatilah Tuhan Pak Jokowi yang memegang tampuk pimpinan tertinggi, agar beliau diberi kesehatan dan kekuatan hingga dimampukan memimpin bangsa ini dengan bijak dan adil. Tuhan Yesus, tolong jauhkan
juga bangsa ini dari segala permasalahan dan kekacauan yang selalu mengancam untuk menghancurkan kedamaian dan persatuan. Jaga dan lindungi kami Tuhan dari segala macam bahaya yang datang dari sesama anak bangsa serta dari bencana alam yang mungkin terjadi akibat kelalaian maupun perubahan cuaca saat ini. Kami percaya kasih Tuhan akan selalu menjaga kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, tolong dengar dan kabulkanlah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan dengan memasukkan ke amplop yang sudah disediakan mama papa dan nanti dikumpulkan dulu pada saat nanti pandeminya sudah berakhir dan kita dapat beribadah ke gereja, dapat kita berikan kepada gereja. Atau adik-adik juga bisa dengan mentransfer, minta tolong mama dan papa dengan nomor rekening seperti yang tertera di layar adik-adik, atau bisa juga dengan menggunakan QR code dengan men-scan-nya ya. Nanti minta tolong mama dan papanya. Baik adik-adik, kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyikan Beri Syukur Senantiasa. Teman-teman, mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami supaya bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, ibadah telah usai. Kak Linda berpesan kepada adik-adik di rumah dan juga berpesan kepada Sanesa untuk tetap rajin berdoa, tetap semangat walaupun kalian sekolahnya masih dalam keadaan online. Dan apabila kalian ingin bepergian, tetap ingat jaga protokol kesehatan. Ya, mari kita akhiri ibadah kali ini dengan menyanyikan sebuah lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Adik-adik, ibadah akan segera selesai. Kita akan tutup dengan doa penutup dan nanti kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa adik-adik.
Tuhan, terima kasih ibadah kami sudah selesai. Tuhan boleh menyertai kami dan biarlah apa yang sudah kami terima pada hari ini betul-betul menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas pemberian-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun kami. Dan kiranya kami juga berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.